Halo guys, perkenalkan saya Sani Sintike dari kelas 11 IPA akan mempraktikkan bagaimana cara membuat indikator alami, asam, dan basa. Di sini ada alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama wadah, air biasa, air panas, ulekan, bunga kembang sepatu, kulit bawang merah, kunyit, kasa untuk menyaring kunyit dan bunga kembang sepatu, ada sendok. Untuk larutan uji coba saya menggunakan deterjen, jeruk nipis, dan cuka. Pertama-tama kita akan membuat indikator dari kunyit. Kita masukkan sedikit. Tambahkan air biasa, lalu diaduk. Setelah itu saring larutannya menggunakan kasa. Nah, sudah jadi. Taruh di sini dulu. Oke, selanjutnya kita akan bikin indikator dari bunga kembang sepatu dan cukup pakai kelopaknya saja. Tambahkan air, tokai, jangan lupa disaring ya. Oke guys, jadi ini indikator dari bunga kembang sepatu. And next kita akan bikin indikator dari kulit bawang merah. Masukkan ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan air panas. Oke. Diaduk. Oke, jika warnanya sudah berubah seperti ini, langsung kita saring aja. Oke, ini dia indikator dari kulit bawang merah. Oke guys, jadi ini dia indikator kita. Yang pertama larutan kunyit, yang kedua larutan bunga kembang sepatu, dan yang ketiga larutan kulit bawang merah. Nah, larutan uji cobanya sudah siap. Yang barisan pertama ini larutan asam cuka, sedangkan yang ini larutan air jeruk, dan yang ketiga ini larutan air deterjen. Oke, langsung kita coba aja. Nah, ini larutan kunyit, kita tuang ke larutan cuka. Oke, dan selanjutnya kita tuang ke larutan air jeruk. Yang ini larutan deterjen. Nah, dapat kita lihat larutan asam cuka dan larutan air jeruk berwarna kuning terang, artinya larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan larutan deterjen berwarna merah kecoklatan, artinya larutan tersebut bersifat basah. Oke, selanjutnya kita akan coba larutan bunga kembang sepatu. Nah, kita tuang ke larutan asam cuka. Oke, selanjutnya larutan air jeruk dan larutan deterjen.
Oke, larutan asam cuka dan larutan air jeruk berwarna merah terang, artinya larutan tersebut bersifat asam, sedangkan larutan deterjen berwarna biru keunguan, artinya larutan tersebut bersifat basah. Oke, kita lanjut ke larutan kulit bawang merah, cuka, air jeruk, dan larutan deterjen. Nah, larutan asam cuka dan larutan air jeruk berwarna kuning, itu artinya larutan tersebut bersifat asam, sedangkan larutan deterjen berwarna orange, artinya larutan tersebut bersifat basah. Ini dia hasil percobaan kita menggunakan indikator asam basa alami. Yang ini menggunakan larutan kulit bawang merah, yang ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Kata Sumbanu, saya siswa dari Pasokan Negeri Santian kelas 11 IPA, akan membuat video praktik tentang bagaimana cara pembuatan indikator alami asam dan basa. Pembuatan indikator alami asam dan basa yang perlu disiapkan itu alat dan bahannya. Di sini wadahnya atau bekas gelas aqua yang bersih, kemudian batu ulik, sendok, dan penyaring, ada air biasa dan ada juga air panas, kemudian tempat atau wadah indikator, lalu ada air cuka, jeruk, dan softener atau air sabun, kemudian ada indikator alami dari kunyit dan kembang sepatu dan kulit bawang merah. Pertama-tama kita membuat indikator alami dari kunyit. Haluskan dulu. Selesai dihaluskan, kita pindahkan ke tempat atau wadah, kemudian ditambahkan air biasa, tambahkan 100 ml ya guys, lalu kemudian diaduk. Selanjutnya kita akan membuat indikator alami dari bunga kembang sepatu. Kita ambil kelompoknya saja ya. Kemudian kita haluskan, kemudian kita tambahkan air. Lalu tuangkan ke tempatnya. Sekarang kita akan membuat indikator lagi dari kulit bawang merah. Kita masukkan ke wadahnya atau tempatnya, kemudian kita tambahkan air panas, lalu kita aduk. Nah, sekarang kita menggunakan saringan untuk tuangkan ke dalam wadahnya dari setiap indikator alami dari kunyit, dari bunga kembang sepatu, dan juga kulit bawang merah. Mulai dari bunga kembang sepatu, kita tuangkan ke wadahnya dengan menggunakan saringan. Sekarang kita akan menggunakan penyaring untuk menyaring dari setiap indikator yang sudah dibuat. Kita akan saring terlebih dahulu dari indikator kunyit. Kita tuangkan ke saringan, kemudian akan tertuang sampai selesai. Nah, ini indikator alami dari kunyit yang sudah disaring. Selanjutnya kita akan menggunakan penyaring lagi untuk menyaring indikator alami dari bunga kembang sepatu. Saring ke dalamnya, kemudian kita tiriskan. Ini indikator yang kedua dari bunga kembang sepatu yang sudah selesai disaring. Lagi kita akan menggunakan penyaring untuk menyaring indikator yang ketiga, yaitu kulit bawang merah. Kita akan tuang ke dalam saringan, kemudian kita saring
Ini nih guys, sudah selesai disaring indikator dari kulit bawang merah. Ini sudah selesai pekerjaan dari setiap indikator alami, mulai dari indikator kunyit, indikator dari bunga kembang sepatu, dan indikator dari kulit bawang merah. Sekarang kita akan tuangkan setiap larutan dari cuka, jeruk, dan air deterjen ke setiap wadah yang sudah berisi. Kita akan mulai dari asam cuka, jeruk, dan air sabun. Sekarang kita akan tuangkan setiap larutan yang sudah disiapkan, yaitu larutan asam cuka, jeruk, dan juga deterjen ke setiap tempat yang sudah kita siapkan. Di sini saya sudah selesai tuangkan setiap larutan ke wadahnya. Yang pertama yaitu asam cuka, tempat yang kedua yaitu jeruk, dan yang ketiga adalah air deterjen. Langkah selanjutnya kita akan tuangkan setiap indikator ke tempat yang sudah kita siapkan dengan setiap larutan yang ada. Yang pertama kita akan tuangkan indikator yaitu indikator alami dari kunyit. Kita akan mulai dari asam cuka, kemudian air jeruk, dan yang ketiga adalah air sabun. Sekarang kita akan melihat perbedaannya dari setiap larutan yang ada. Untuk larutan cuka dan air jeruk warnanya berbeda dengan larutan air sabun, karena larutan cuka dan larutan air jeruk menandakan bahwa sifat asam, sedangkan untuk air deterjen menandakan bahwa bersifat basah. Selanjutnya kita akan mencoba dengan larutan bunga kembang sepatu. Kita tuangkan yang pertama itu ke asam cuka, yang kedua ke air jeruk, dan yang berikutnya ke air deterjen. Kita akan melihat setiap perbedaan yang ada. Untuk asam cuka dan air jeruk warnanya berbeda dengan air deterjen. Itu menandakan bahwa asam cuka dan jeruk bersifat asam, sedangkan air deterjen bersifat basah. Langkah yang terakhir adalah kita akan tuangkan indikator alami dari kulit bawang merah ke setiap larutan yang ada. Mulai dari larutan asam cuka, dan yang kedua larutan air jeruk, dan yang ketiga air deterjen. Kita akan melihat perbedaan yang ada, terkhususnya air cuka sama air jeruk warnanya berbeda dengan air deterjen. Itu menandakan bahwa air jeruk dan air cuka bersifat asam, sedangkan air deterjen bersifat basah. Nah, sudah selesai pekerjaan tentang indikator alami asam dan basah. Ini indikator alami dari kunyit, kemudian yang kedua